Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika ya diwawancarai begitu oleh wartawan begitu terkait dengan ya kader Nasdem yang kemudian ya menjadi Menteri Pertanian di situ ditangkap KPK ya, digeledah KPK. Dan hari ini breaking news sudah ada di bandara begitu kan, sudah berada ya ke Indonesia begitu kan ya. Walaupun secara tidak langsung Pak Jokowi seolah-olah ada yang ngeledekin mereka begitu kan ya. Bahkan ada yang tanya begini, ada yang punya kontak Mentan nggak? Coba ditelepon katanya begitu ya. Di satu sisi ketika melihat dari ini kan sebuah menteri dari Pak Jokowi sebenarnya begitu kan ya. Seharusnya Pak Jokowi di situ begitu kan ya. Bagaimanapun caranya begitu ini kan pembantu Pak Jokowi begitu ya. Bahkan ya si Mentan ya SYL ya sore ini tiba di bandara ya Soekarno Hatta begitu di situ begitu kan ya. Bahkan di satu sisi melihat dari perbedaan yang kemudian kenapa ya Harun Masiku kok tidak pulang-pulang begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Perbedaan-perbedaan yang kemudian ya menjadi rujukan penting begitu kan. Kenapa si kader Nasdem ini yang kemudian kalau ditelepon dia katanya hilang kontak begitu. Enggak, tiba-tiba dia pulang begitu kan. Berarti kan menghadapi segalanya di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu. Bandingkan dengan Harun Masiku. Harun Masiku sampai hari ini tidak menemukan titik temu begitu kan. Mau pulang ke Indonesia atau gimana tidak ada mereka begitu ya. Bahkan inilah gentle yang sebenarnya dihadapi oleh mereka begitu kan ya. Dan menurut saya pribadi ini langkah yang baik ketika ada penegakan korupsi di Indonesia, ketika dia misalnya ada kan ini kan si menteri ini kan berobat begitu kan ya, tiba-tiba rumahnya digeledah begitu kan ya, katanya terlibat ada tindak pidana korupsi mereka begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi banyak ya sana sini ya, terus kemudian seolah-olah menjadi bumerang begitu. Padahal ya kalau kita lihat bandingkan dengan Harun Masiku ya jauh begitu kan ya, karena pada hakikatnya Harun Masiku sampai hari ini ya tidak diproses secara hukum ya, malah ya santai-santai aja mereka begitu. Inilah penegakan hukum itu jangan sampai begitu kan ya dijadikan sebagai alat politik begitu. Bahkan ya Pak Jokowi mengatakan ya ke wartawan, ada yang punya kontak Mentan nggak ya? Coba ditelepon katanya begitu. Percuma sampean punya intelijen. Si Pak D nyindir ya katanya. Mungkin dia jatuh makannya ya hilang kontak katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bagaimana si Harun, gimana Pak D? Ya dari partai lo begitu kan ya. Menterinya korup malah ngajak guyon ya. Ini kan sebagai pembantu dari Pak Jokowi sebenarnya begitu kan ya. Kalau kita melihat dari prestasi apa yang dilakukan oleh si kader Nasdem ini, ya sebenarnya banyak prestasinya begitu kan ya dibandingkan dengan Harun Masiku. Kira-kira seperti itulah begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ya jika Mentan ya SYL tak bisa dikontak, coba kita serahkan ke pinjol ya. Biasanya mereka reaktif mengontak plus bonus error katanya begitu ya. Dan bahkan ya kabar sore tadi begitu kan mengatakan bahwa ada berita di di TV One News sudah berada di Indonesia katanya begitu ya. Katanya hilang begitu ya. Ya yang dihadapi bukan Harun Masiku, bukan kader PDP yang kemudian Harun Masiku hilang di situ begitu kan. Dia dihadapi mereka begitu kan ya. Pada hakikatnya dihadapi. Kalau memang ada tindak pidana korupsi ya silahkan nanti diproses secara hukum begitu kan ya. Banyak yang berbicara wah ini ada kaitannya politik masalah sana sini begitu. Saya tidak mempersoalkan masalah itu. Saya justru ya mendukung penegak hukum. Yang namanya korupsi siapapun itu adalah musuh kita bersama begitu kan. Tetapi kalau bersifat politis ini kan nanti akan masyarakat akan tahu di situ bagaimana begitu kan ya. Karena dua partai Nasdem ini begitu kan, dua kader partai Nasdem ini kemarin ya 3 bulan lalu juga kena tersangka korupsi juga begitu kan ya. Dan pada akhirnya banyak spekulasi yang muncul saat ini begitu. Dan bahkan di satu sisi ketika melihat apa yang diwawancarai kepada Pak Jokowi begitu, malah dia tertawa begitu kan ya. Bahkan ya coba siapa yang punya kontaknya begitu. Silahkan telepon kata Pak Jokowi begitu ya. Presiden Jokowi menanyakan nomor ponsel Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang dikabarkan hilang kontak ke wartawan. Jokowi ya awalnya bertanya siapa sosok yang dimaksud wartawan ya sedang hilang kontak. Saat wartawan menyebutkan nama Syahrul ya Jokowi meminta awak media untuk coba menelpon mereka. Ya inilah padahal ya menterinya sendiri begitu kan ya.
Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa ya dia memastikan Syahrul belum ya tiba di Indonesia sejak kunjungan kerja ke Eropa. Jokowi tak bicara lebih ya melanjutkan mengenai keberadaan Syahrul. Padahal sore tadi ya katanya sudah berada di Soekarno-Hatta begitu. Bahkan di satu sisi mengatakan Menteri Pertanian Mentan Syahrul ya Yassin Limpo SEL dikabarkan sedang menuju tanah air. Dia di informasi yang diterima tvnews.com menggunakan ya Singapore Airlines ya di bandara Singapura begitu ya. Ya kita lihat saja ini faktanya begitu kan. Dia akan pulang ke Indonesia begitu. Dia hadapi begitu kan ya. Inilah keberanian dari kader-kader Nasdem selama ini begitu kan ya dari partai kader Nasdem yang kemudian punya peran penting di situ begitu dan bahkan dia dihadapi yang sebenar-benarnya begitu, bukan ya seperti Harun Masiku lah begitu kan yang hanya sana sini ya sampai sekarang tidak menemukan apa-apa begitu kan ya. Kalau memang ada pidana korupsi ya hadapi mereka begitu kan ya. Kira-kira seperti itu begitu, tetapi ini dihadapi betul begitu oleh CSIL ini begitu kan. SEL diperkirakan mendarat ya 18.5 ya WIB di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15.36 WIB ya terpantau di check-in dengan ya 5 bagasi melalui checking sistem penerbangan. Bahkan ya di satu sisi ketika muncul spekulasi katanya kontaknya hilang dan sebagainya begitu gimana begitu kan. Padahal ya sudah jelas-jelas ada mereka begitu. Wallahu alam karena begitu banyak yang sekarang ini begitu kan ya. Lihat realitas dan perkembangan politik hari ini begitu. Ada apa begitu seolah-olah ada hal yang bersifat politis begitu kan. Ya kita tunggu saja bagaimana prosesnya nanti begitu. Karena ini menurut saya pribadi begitu kan ya yang namanya korupsi itu harus ditangkap siapapun orangnya begitu kan ya. Sebagaimana diketahui ya seusai dikabarkan tersebut ya kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK keberadaan Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SEL jadi teka-teki sebagian publik. Bahkan hal itu mencuat di media sosial hingga jadi perbincangan oleh netizen ya di medsos ya baik di Instagram dan sebagainya begitu. Katanya bahwa SEL ya melakukan kunjungan ke Eropa dan bahkan berobat di situ begitu dan katanya ada yang mengatakan spekulasi ya kabur dan sebagainya begitu padahal ya kalau saya amati begitu kan ya tidak begitu kan ya dia tetap menghadapi begitu kan dan di satu sisi ada yang mengatakan mengobati lagi berobat terus kemudian ada lagi kunjungan kerja dan sebagainya begitu dan inilah sejatinya mereka saya mengatakan hebat kepada Pak SEL karena mereka begitu apapun yang digeledah di rumahnya dia dihadapi nanti begitu kan ya di persidangan nanti akan keluar di situ begitu karena begitu melihat bagaimana potensi-potensi yang kemudian dari kader Nasdem begitu kan ya apakah ini ada kaitan dengan mendukung Anies Baswedan atau apa begitu wallahu alam. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.